Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Fadilah, Alfira, Amanda, Anas, Anissa, Anis ya, Atik, Cantika, Dani, Sidikin, ada Sodikin ya, Sodikin, panggilnya Sodik, Debi, Eca, Pasila, Hana Mauliani, Husnul, ada Husnul, Imelda, Jihan, Khalifah, Khodiri, oh Khodri ya, Khodri, Maulinda, Muhammad Rofiul, Muhammad Nadir, R, Muhammad Fauzian, Muhammad Anwar, Muhammad Rafli, ada Naluri, Nurlita, Tita Nurrohmah, Tita ada Tita, Kiandra, Ranum, Rehan, Rifki, Rizka, Sae Adilia, Salwa Fadilah, ada Salya, Cecilia, Viola, Windy, Yoti Kos, Zita, ada ya. Oke, berarti yang sakit ada 3 orang ya. Silakan duduknya sesuai dengan kelompoknya yang sudah dibagikan kemarin ya. Ada 6 kelompok ya? Atau 7? Oh ya, maaf, 7 ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok, oh ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, pokoknya berurutan lah ya. Silakan untuk duduk di kelompoknya. Ya. Ya. Ya, yang
udah jajan itu disimpan dulu ya. Kalau udah habis dibuang boleh. Ya, boleh. Silakan atur kursinya dulu. Ya. Sok duduk di sini ya. Duduk. Kelompok 6 boleh di Hah? Ya, boleh sok. Atur tempat duduknya yang nyaman ya. Atur tempat duduknya yang nyaman. Oke, udah duduk di kelompoknya. Kalau udah duduk di kelompoknya itu silakan untuk menulis anggota kelompok di setiap kelompok ya. Kelompok 1 tulis anggotanya siapa saja. Kelompok 2 tulis anggotanya siapa saja. Kelompok 3 sampai dengan kelompok 7 ya. Di kertas ya, selembar ya. Di kertas lembar. Beserta materi presentasinya ya. Beserta materi presentasinya. Ya. Beserta materi yang akan dipresentasikannya ada. Ya, boleh. Begini Pak, Ya. lumayan ya? Ya. Ini udah membawa semua detail. Oke. Menulis materi yang bikinnya di buku salah satu anak atau berapa? Boleh di salah satu anak. Kertas gambar boleh? Di buku ya. Beserta materi yang dipresentasikan ya. Judulnya itu ditulis di kertas 2 lembar. Anggotanya ditulis satu persatu dan materi yang akan disampaikan ya. Tuh ya. Oke, kalau sudah kumpulkan ya. Yang 2 lembar atau yang selembar itu dikumpulkan. Kelompok 1 ya. Kelompok 2 udah ada. Ya, boleh dikumpulkan ya. Kelompok 3 udah ada. Ya, dikumpulkan ya. Kelompok 4 oh ini ya. Udah ada nama-nama anggotanya ya sama materinya ya. Kelompok 5 udah ada. Ya, ditulis ya. Ditulis anggota kelompoknya beserta materinya. Materi maksudnya judul materinya gitu di kertas 2 lembar ya. Ya. Kelompok terakhir ya, udah ditulis. Ya. Kalau sudah selesai silahkan dikumpulkan ya ke depan. Dikumpulkan ke depan. Ya. Judul materinya aja sama anggota kelompok di kertas 2 lembarnya ya. Jadi
Maaf ulangi ya. Jadi di kertas 2 lembar itu anggota dan judul materi kelompoknya. Udah itu aja. Gitu. Itunya nggak apa-apa dari buku boleh. Ya, tulisnya itu di buku. Udah? Ya, kalau udah dikumpulkan ya. Saya minta list dari anggota tersebut gitu. Nama-nama anggotanya. Ya, cepat ya. Mana kelompok 1? Udah? Sini di sobek ya ke saya ini. Kelompok 1 tuh harus paling cepat ya. Gak pernah apa apa. Hah? Iya ditulis aja. Iya boleh silakan. Boleh satu orang juga boleh tulis. Iya gitu. Yang untuk list anggota dikumpulin dulu sama judul materi. Nah nanti kalau sudah dikumpulin itu boleh lanjut ke presentasi ya nanti. Lanjut ke presentasi gitu ya. Berarti kurang jelas ya. Oke. Kelompok 2 di kayak gini ya, kayak gini. Kelompok 3 udah. Kelompok 4 udah ini ya. Kelompok 3 kayak gini ya. Ya, kumpulin dulu. Kelompok 2 ya. Kelompok 3 ya. Kelompok 3 udah dikumpulin dulu ya. Ya. Kelompok 5. Kelompok 5 udah. Ininya ya, so. Kelompok 6 ya ditulis. Yang belum kelompok 3, kelompok 5 ya. Kelompok 3 udah. Ya, 3 udah. Kelompok 5. Kelompok 5. Kelompok 1 yang udah, kelompok 2 udah. Kelompok 3 udah, kelompok 4 udah, kelompok 5 ya belum. Satu lagi kelompok 5 ya. Satu, dua, tiga kelompok 5, satu lagi. Ya, sip. Oke, perhatikan ya. Saya absen terlebih dahulu. Kelompok 1, Anas ada. Kelompok Kodri, terus Rafli, Rifki, sama Dani ya. Dani Sadikin. Hah? Salah nulis. Wah. Dani ganti ya.
Nah, oh itu yang sakit. Ya. Kamu siapa namanya? Anas. Oh, Salia ya. Salia. Oh iya. Kirain itu saya. Oke. Lengkap ya. Kelompok 2 Alvira. Oke, Eca, Jita, Imelda, Nurita, Ranum, Salwa. Oke. Kelompok 3 Amanda, Atik, Cantika, Sae, Rehan, dan Rofiki. Oh, Rofikul ya. Hasan, Rofikul Hasan. Ya. Kelompok 4 Cecilia, terus Hana, Tiola, Naluri, terus Khalifah sakit. Oke. Paujian sama Anwar. Oke. Lengkap ya. Kelompok 5 Maulinda, ada Anis. Oke. Pasila, ada Yotikos ya. Muhammad Nadir sama Kiandra. Izin ya. Oke. Kelompok 6 Tita, ada Debbie, Windy, Denny, oh dan Dani ya. Husnul, gimana duduknya Husnul? Oh, ini bawa lagi aja ini ya, kursinya ya. Rizka, sakit. Jihan. Oke, kita akan lanjut ke presentasi ya. Presentasi itu teknisnya adalah maju ke depan 3 orang ya. Nanti mempresentasikan hasil dari diskusinya gitu ya. Materinya itu di depan 3 orang dan 1 orang itu di meja. Maksudnya 1 orang di meja untuk menulis ya. Menulis sebagai notulen. Notulis pertanyaan ya. Menulis pertanyaan, nanti kan ada setelah presentasi itu langsung ada sesi tanya jawab. Nah, jadi yang di mejanya itu ada khusus untuk orang yang menulis pertanyaan ya. Pertanyaannya seputar kelompoknya gitu. Misal kelompok 1 berarti tentang paradigma ilmu sosiologi. Nah, nanti pertanyaannya itu semuanya sama tentang paradigma ilmu sosiologi gitu. Nah, setiap kelompok itu berhak bertanya ya. Pertanyaannya itu 2 pertanyaan. Setiap kelompok ya. Berarti yang bertanya ke kelompok 1 itu kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan seterusnya gitu ya. Nah, itu ya. Pertanyaannya selesai ketika setelah selesai materi ya. Nah, nanti setelah semuanya sudah melakukan presentasi, itu bisa dijawab. Oke, kita mulai ya. Kelompok 1 ya. Siapa yang akan melakukan presentasi? 3 orang ya. Oke, jadi ini yang di mejanya itu ada khusus untuk menulis ya. Jadi nulis pertanyaan nanti ya. Oke, saya persilakan untuk kelompok 1 melakukan presentasi terlebih dahulu. Ini ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan paradigma dalam ilmu sosiologi. Pengertian paradigma sosiologi. Paradigma adalah kerangka berpikir dalam memahami masyarakat. Paradigma membantu sosiologi menjelaskan perilaku sosial, struktur sosial, dan perubahan sosial. Konsep ini dikemukakan oleh George Ritzer. 3 paradigma utama George Ritzer. 1. Paradigma fakta sosial. 2. Paradigma definisi sosial. 3. Paradigma perilaku sosial. Dua, paradigma fakta sosial. Toko Emil Durkheim, Talcott Pearson. Fokus struktur sosial, norma, nilai, dan fungsi sosial. Pandangan masyarakat seperti sistem yang saling bergantung. Contoh sekolah, hukum, dan keluarga menjaga keseimbangan sosial. Paradigma definisi sosial. Toko Max Weber, George Herbert Mead. Fokus pada makna dan interaksi sosial. Konsep utama interaksionisme simbolik, dan contoh makna senyum bisa berbeda tergantung konteksnya. Paradigma perilaku sosial atau konflik. Tokoh Karl Marx, Lewis, Coser, Ralph Dahrendorf. Fokus kekuasaan, ketimpangan, dan konflik sosial. Pandangan perubahan sosial terjadi karena konflik antar kelompok. Contoh, konflik antar buruh dan pengusaha. Perbandingan 3 paradigma. Fakta sosial menjelaskan keteraturan sosial. Definisi sosial menjelaskan makna tindakan individu. Konflik sosial menjelaskan perubahan akibat ketimpangan. Ketiganya saling melengkapi dalam memahami masyarakat. Kesimpulannya, paradigma membantu memahami masyarakat dari berbagai sudut pandang. Tidak ada paradigma yang paling benar, semuanya saling melengkapi. Sosiolog menggunakan paradigma sesuai konteks masalah sosial yang diteliti. Terima kasih. Apakah ada yang ingin yang bertanya? Silakan untuk duduk kembali ke kursinya. Duduk kembali. Oke, selanjutnya itu adalah sesi tanya jawab ya. Nah, saya berikan kesempatan untuk kelompok 2 bertanya tentang materi definisi sosial ya. Paradigma, maaf ya, paradigma sosial. Kelompok 2. Siapkan 2 pertanyaan ya, 2 pertanyaan. Jawab apa yang nanya? Besok komunikasi. Apa tadi? Definisi sosial. Hah? Apa? Definisi sosial. Itu apa yang menjadi penekanan kita Bapak? Tidak. Ini jangan baca. Nama itu serang. Mana mau? Bapak. Perkenalkan dulu nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfira Gina Maulidia dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1 tentang definisi sosial. Pertanyaannya, bagaimana hubungan antara definisi sosial dan pembentukan norma dalam masyarakat? Bagaimana hubungan antara definisi sosial dan pembentukan norma dalam masyarakat? Sudah? Pertanyaan kedua aja. Aku
Astagfirullah. Asal ini perkenalkan dari Perkenalkan, nama saya Salwa Fadila, saya dari kelompok 2. Ingin bertanya, apa yang menjadi penekanan utama pada paradigma definisi sosial? Oke, terima kasih untuk kelompok 2 ya. Selanjutnya akan ada pertanyaan dari kelompok 3 ya. Itu berhak bertanya 2 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah belum sih? Saya ingin bertanya, apa contoh paradigma sosial dalam kehidupan sehari-hari? Apa contoh paradigma sosial dalam kehidupan sehari-hari? Masih belum. Pertanyaannya apa? Durian ini bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Estani Putra. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apa perbedaan utama antara paradigma positivisme dan interpretivisme dalam ilmu sosial? Apa perbedaan utama antara paradigma positivisme perbedaan utama paradigma positivisme dan interpretivisme Interpretivisme dalam ilmu sosial. Dalam ilmu sosial. Oh, gitu banget loh. Di sini ya. Oke, selanjutnya itu dari kelompok 4 ya. Itu silakan wajib bertanya 2 pertanyaan. Siapa aja boleh. Apa yang dimaksud dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dengan paradigma dalam konteks ilmu sosiologi? Jelaskan mengapa paradigma penting dalam penelitian sosiologi. Apa yang dimaksud dengan paradigma dalam konteks ilmu sosiologi? Jelaskan mengapa paradigma penting dalam penelitian sosiologi. Ya, Pak. Silakan. Jelaskan mengapa paradigma penting dalam penelitian sosiologi. Oke, lanjut ke kelompok 5 ya, melakukan pertanyaan.
Bagaimana paradigma sosial bisa membantu menjelaskan fenomena sosial seperti tawuran pelajar atau budaya konsumtif? Dan bagaimana paradigma fakta sosial bisa membantu menjelaskan fenomena sosial seperti tawuran pelajar atau budaya konsumtif. Dan dalam era digital ini, apakah media sosial dapat dianggap sebagai fakta sosial? Apakah media sosial dapat dianggap sebagai fakta sosial? Jelaskan menurut kelompok 1. Terima kasih. Nadir. Ya, lanjut ke kelompok 6 ya. Kelompok 6. Silakan untuk memberikan 2 pertanyaan. Oh iya, Bapak kok kelompok 5 1 pertanyaan? Iya udah dua kan sama jelaskan kan? Itu baru 1 pertanyaan. Udah dua itu. Ya. Ini panjang. Ya, silakan untuk memberikan pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana masing-masing paradigma tersebut memandang realitas sosial dan tindakan individu? Bagaimana masing-masing paradigma tersebut memandang realitas sosial dan tindakan individu. Udah Pak. Apa itu paradigma sosial dan apa saja jenisnya? Seperti paradigma fakta sosial, definisi sosial dan perilaku sosial. Kasih. Oke, tepuk tangan untuk semuanya ya. Selanjutnya itu presentasi dari kelompok 2. 3 orang presentasi dan 1 orang untuk jadi notulis di mejanya ya. Ya, saya persilahkan. Nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan pengertian paradigma fakta sosial. Paradigma fakta sosial adalah cara pandang yang meletakkan fakta sosial sebagai sesuatu yang nyata, ada di luar individu, di luar self, di luar subjek,
Penekanannya terletak pada fakta sosial yang memiliki realitasnya sendiri. Nggak usah tadi aja sana segala salah. Bangsaku rakyatku semua, bangunlah jiwanya Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku. Nanti kamu bacainnya 1, 2. Indonesia Raya. Nanti kamu bacain. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Garis besar paradigma ini terbagi menjadi 2, yaitu struktur sosial dan institusi sosial. Struktur sosial dapat dicontohkan seperti kelas, kasta, dan strata sosial. Institusi sosial misalnya nilai, norma, peran, dan posisi sosial. Paradigma fakta sosial dipengaruhi oleh pemikiran Emil Durkheim, Talcott Parsons, dan Karl Marx. Emil Durkheim menemukan cara analisis ilmiah dan positif untuk menjelaskan perubahan sosial yang berfokus pada fakta empiris. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan sosiologi dari pengaruh filsafat dan psikolog yang tidak berbasis fakta empiris. Pemikiran ini dituangkan dalam bukunya The Rules of Sociological Method 1895 dan menurut Emil, fakta sosial mencakup berbagai aspek seperti kelompok, kesatuan masyarakat, sistem sosial, posisi peranan keluarga, dan sistem nilai pemerintahan dan kekeluargaan yang secara garis besar dapat disebut sebagai struktur sosial dan pranata sosial. Langsung ya. Ritzer mengidentifikasi 2 teori dalam paradigma fakta sosial, yaitu 1. Teori fungsionalisme struktural. Teori ini menekankan keteraturan dan keseimbangan dalam masyarakat dengan konsep utama seperti fungsi, disfungsi, dan keseimbangan. Teori ini beranggap bahwa semua peristiwa dan struktur dalam masyarakat memiliki fungsi, dan ketidakserasian harus dinormalisasikan. Robert K. Merton adalah salah satu tokoh utama teori ini. 2. Teori konflik. Teori ini mendasarkan pada wewenang dan posisi sebagai fakta sosial yang menimbulkan konflik akibat ketidakadilan dalam pembagian kekuasaan. Konflik ini terjadi karena perbedaan keinginan antara penguasa yang dikuasai.
tokoh utama teori ini adalah Dahrendorf. Kedua teori ini memiliki perspektif yang berbeda dalam memahami masyarakat dan fenomena sosial. Sekian presentasi dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh tepuk tangan ya. Oke, sekarang sesi tanya jawab ya. Yang akan bertanya itu adalah kelompok 1 ya. Silakan untuk kelompok 1 untuk memberikan 2 pertanyaan ke kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zalfi Rafael dan saya ingin bertanya. Ya sabar. Dalam konteks perubahan sosial modern, sejauh mana paradigma fakta sosial masih relevan Dalam konteks perubahan sosial modern, sejauh mana paradigma fakta sosial masih relevan menjelaskan perilaku individu yang semakin dipengaruhi oleh media digital dan globalisasi? Udah. Masih relevan. Ulang-ulang nih. Dalam konteks perubahan sosial modern, sejauh mana paradigma fakta sosial masih relevan menjelaskan perilaku individu yang semakin dipengaruhi oleh media digital dan globalisasi. Kedua, bagaimana pendekatan paradigma fakta sosial dapat digunakan untuk menganalisis munculnya deviasi sosial tanpa mengabaikan faktor subjektif individu. Iya. Udah. Pak, udah Pak. Pak. Udah Pak. Oke, lanjut ke kelompok 3 ya, untuk memberikan 2 pertanyaan. Siapa yang bertanya? Boleh? Jangan ini ya, jangan terlalu cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Aurelia Putri. Apa perbedaan teori fungsional struktural dan teori konflik? Bagaimana teori fungsionalisme, struktural, dan teori konflik sama-sama termasuk dalam paradigma fakta sosial, meskipun memiliki pandangan yang berlawanan?
Terima kasih kelompok 3. Lanjut pertanyaan dari kelompok 4. Silakan untuk bertanya ke kelompok 2. 2 pertanyaan ya. Siapa? Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan dengan contoh nyata di masyarakat bagaimana norma sosial dapat Jelaskan dengan contoh nyata di masyarakat bagaimana norma sosial dapat menjadi fakta sosial yang memengaruhi sosial dapat menjadi fakta sosial yang mengaruhi perilaku individu. Satu lagi ya. Jelaskan bagaimana sistem pendidikan formal dapat dianggap sebagai fakta sosial dan bagaimana ia memengaruhi perilaku individu dalam masyarakat. Ya, oke, terima kasih untuk kelompok 4 ya. Selanjutnya kelompok 5 untuk memberikan 2 pertanyaan. Apakah nilai-nilai agama dapat digolongkan sebagai fakta sosial? Lagi. Mengapa Emil Durkheim menyebut fakta sosial sebagai sesuatu yang eksternal dan memaksa terhadap individu? Oke, lanjut ke kelompok 6 ya. 2 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Fianesa Putri. Saya dari kelompok 6. Yang mana? Apa saja contoh paradigma fakta sosial dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana fenomena tersebut dipengaruhi oleh struktur sosial? Ya. Dah. Satu lagi ya. Bagaimana teori konflik dapat dikategorikan dalam paradigma fakta sosial? Oke. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih. Ini terima kasih. Itu pun video. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ayo, asik banget. Dan aja saja. Terima kasih dari saya.
Kamu berapa baterainya? Baterai 8. Udah, Kak. Nih. Oke, tepuk tangan untuk semuanya ya. Baik, kita lanjut ke presentasi yang ketiga ya, atau kelompok 3 tentang paradigma definisi sosial. Silakan untuk perwakilan 3 orang ya ke depan mempresentasikan Assalamualaikum semuanya, nama saya Rehan Effendi Putra dan saya bersama Api dan saya ingin mempresentasikan paradigma definisi sosial dalam sosiologi. Pengertian paradigma definisi sosial. Paradigma definisi sosial adalah pendekatan sosiologi yang menekankan tindakan sosial manusia harus dipahami berdasarkan makna yang diberikan oleh individu terhadap tindakannya sendiri dan terhadap tindakan orang lain. Artinya, masyarakat tidak hanya dilihat sebagai struktur yang mengatur individu, tapi sebagai hasil interaksi dan interpretasi makna yang terus berlangsung. Tujuan paradigma definisi sosial. Paradigma ini bertujuan untuk memahami makna subjektif di balik tindakan manusia, berdasarkan proses terbentuknya interaksi sosial dan makna simbolik, menggambarkan bagaimana individu menciptakan dan menafsirkan realitas hidup sosial. Tokoh-tokoh utama dan pemikirannya. Tokoh pemikiran utama konsep kunci Max Weber. Manusia bertindak berdasarkan makna subjektif. Gunakan pendekatan first hand, pemahaman mendalam, tindakan sosial first hand. John Herbert Mead, makna muncul melalui interaksi sosial menggunakan simbol interaksionisme simbolik. Herbert Blumer menyusun 3 prinsip dasar interaksionisme simbolik. Makna, interaksi, interpresentasi. Erving Goffman menganalisis interaksi sosial seperti pertunjukan teater, dramaturgi. Arnold Garfinkel meneliti cara orang menciptakan makna dalam percakapan sehari-hari. Etnometodologi Alfred Cook fokus pada pengalaman subjektif dan cara manusia memahami dunia sosialnya fenomena sosial. Asumsi dasar paradigma definisi sosial. Manusia adalah makhluk yang aktif bukan pasif terhadap struktur sosial. Makna sosial diciptakan dan diubah melalui interaksi. Simbol-simbol sosial, bahasa, gestur, tanda digunakan untuk berkomunikasi. Realitas sosial bersifat relatif tergantung pada perspektif dan interpretasi masing-masing individu. Untuk memahami masyarakat perlu dilakukan pendekatan kualitatif dan pemahaman mendalam. Ciri-ciri paradigma definisi sosial. Fokus pada interaksi dan komunikasi antar individu. Menjelaskan proses terbentuknya makna sosial. Mengutamakan penelitian kualitatif seperti observasi partisipatif dan wawancara mendalam. Menilai manusia sebagai subjek yang sadar dan bermakna. Menolak pandangan bahwa perilaku sosial bisa dijelaskan hanya oleh faktor eksternal. Teori-teori dalam paradigma definisi sosial. Interaksionalisme simbolik. Makna diciptakan melalui interaksi sosial. Simbol seperti bahaya, gerak tubuh, dan ekspresi wajah memiliki arti biasa. Contoh, ucapan maaf dapat menandakan penyelesaian atau sekedar sopan santun tergantung konteks. Fenomenologi sosial meneliti pengalaman subjektif manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dunia sosial dipahami dari sudut pandang individu. Etnologi mengkaji cara orang memahami, menafsirkan dan
menata kehidupan sosial lewat percakapan dan kebiasaan. Dramaturgi Everinghoven. Kehidupan sosial diibaratkan seperti pentas teater, individu memainkan peran di depan penonton sosial. Contoh penerapan paradigma definisi sosial. Situasi makna yang dipahami. Senyuman seseorang bisa berarti ramah, mengejek, atau menyembunyikan emosi, tergantung konteks interaksi. Upacara bendera tidak hanya aktivitas rutin, tetapi simbol nasionalisme dan penghormatan terhadap negara. Media sosial, simbol love, bisa bermakna suka, cita, atau sekadar dukungan, tergantung hubungan antar individu. Kelebihan dan kelemahan paradigma definisi sosial. Kelebihan, memahami manusia secara mendalam dan kontekstual, menjelaskan makna di balik perilaku sosial, menghargai perbedaan persepsi dan budaya. Kelemahan, sulit digeneralisasi karena bersifat subjektif, kurang memperhatikan struktur sosial dan kekuasaan, kadang sulit diuji secara empiris. Kesimpulan, paradigma definisi sosial mengajarkan bahwa masyarakat bukan hanya kumpulan individu, tetapi hasil dari proses interaksi, interpretasi, dan makna yang diciptakan manusia. Untuk memahami masyarakat, kita perlu masuk ke dalam cara pandang individu, memahami simbol dan makna yang mereka gunakan dalam berinteraksi sehari-hari. Sekian dari kami. Tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Tadi mempresentasikan ya tentang presentasinya. Lanjut ya. Lanjut sekarang sesi tanya jawab. Yaitu yang akan bertanya yaitu kelompok 1. Silakan untuk bertanya 2 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Sitawibawa dari kelompok 1. Pertanyaan pertama, bagaimana paradigma perilaku sosial menjelaskan ketimpangan kekuasaan dan dominasi kelas. Ketimpangan kekuasaan dan dominasi kelas. Dominasi dalam sistem ekonomi digital. Yang nomor 2 itu. Yang satu. Ya. Dalam sistem ekonomi digital. Ada ini ya? Ya, Pak. Modern seperti ekonomi kreator atau ekonomi kreator atau gig ekonomi, gig ekonomi. Pertanyaan bener panas. Pertanyaan kedua. Iya. Dalam konteks masyarakat yang terus berubah. Dalam konteks masyarakat yang terus berubah, bagaimana konflik sosial
dapat menjadi pendorong terciptanya terciptanya stabilitas dan kemajuan. Kemajuan menurut paradigma perilaku sosial. Ya. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan untuk bertanya 2 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 ingin menanyakan pertanyaan 1. Apa yang dimaksud dengan tindakan sosial menurut Max Weber? Pertanyaan 2. Apa perbedaan paradigma definisi sosial dengan paradigma fakta sosial? Apa perbedaan paradigma definisi sosial dengan paradigma fakta sosial? Sudah. Oke, lanjut ya. Pertanyaan dari kelompok 4 ya. Silakan 2 pertanyaan. Kemana Pak ke situ? Jelaskan bagaimana media sosial bisa menjadi contoh penerapan paradigma definisi sosial dalam kehidupan. Jelaskan bagaimana media sosial bisa menjadi contoh penerapan paradigma definisi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Paradigma definisi sosial. Yang kedua, jelaskan bagaimana identitas seseorang di media sosial mencerminkan paradigma definisi sosial. Lanjut ke kelompok 5 ya, 2 pertanyaan. Bagaimana paradigma definisi sosial dapat digunakan untuk Bagaimana paradigma definisi sosial dapat digunakan untuk memahami konflik antar individu atau antar kelompok? Satu lagi yang mana sih? Satu lagi ya. Dalam konteks media sosial,
Bagaimana paradigma definisi sosial? Dapat menjelaskan cara seseorang membentuk citra dirinya. Terima kasih ya. Kelompok 5. Lanjut ke kelompok 6 ya. 2 pertanyaan. Ayo cepat ya. Ini yang kasih sama jempol. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana paradigma definisi sosial menjelaskan perbedaan makna terhadap bagaimana paradigma definisi sosial menjelaskan perbedaan makna terhadap suatu tindakan sosial yang sama dalam konteks budaya yang berbeda. Jelaskan dengan contoh konkret dan analisis mendalam. Jadi itu maju. Ya. Tus. Ini Terima kasih. Ya, terima kasih ya kelompok 6. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, lanjut ya ke kelompok 4 ya. Itu tentang paradigma perilaku sosial ya. Yang akan disampaikan oleh 3 orang ya. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang paradigma perilaku sosial. Paradigma perilaku sosial adalah kerangka berpikir yang memandang perilaku manusia sebagai hasil dan interaksi antara individu dengan lingkungannya. Dalam paradigma ini, perilaku dipahami sebagai respon terhadap rangsangan eksternal dan dipengaruhi oleh konsekuensi yang diterima dari lingkungan sosial. Dengan kata lain, manusia berlayar melalui pengalaman dan interaksi dengan orang lain, serta menyesuaikan perilakunya berdasarkan penghargaan dan hukuman yang diterima. Contohnya, siswa yang giat belajar karena mendapatkan apresiasi, keluarga yang bergotong royong karena ada kasus lingkungannya, seseorang yang membuang sampah di tempat sampah untuk menghindari cibiran tetangga. Ketika kerja, penggunaan media sosial, adopsi gaya pakaian, pembentuk kebiasaan merokok. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih. Itu adalah materi dari kelompok 4 ya. Ini ada yang mau ngambil MBG udah? Udah dipanggil belum? Belum ya? Oke. Sambil menunggu ya. Pertanyaan dari kelompok 1 ya. 2 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menanyakan bagaimana paradigma perilaku sosial menjelaskan ketimpangan kekuasaan dan dominasi kelas ketimpangan kekuasaan dan dominasi kelas dalam sistem ekonomi digital modern seperti ekonomi kreator atau gig ekonomi. Pertanyaan kedua, atau gig ekonomi, GIG. 2. Dalam konteks masyarakat yang terus berubah, bagaimana konflik sosial dapat menjadi pendorong terciptanya stabilitas dan kemajuan menurut paradigma perilaku sosial. Stabilitas dan kemajuan menurut paradigma perilaku sosial. Sebutkan salah satu contoh perilaku manusia yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial menurut paradigma perilaku sosial. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, mengapa lingkungan sosial dianggap sangat berpengaruh terhadap pembentukan perilaku seseorang dalam paradigma perilaku sosial? Ayo deh, jangan kamu aja. Apa yang dimaksud dengan paradigma perilaku sosial dan bagaimana paradigma ini berbeda dari paradigma lain. Dalam ilmu sosial. Ini yang nomor 5. Apa implikasi
dari paradigma perilaku sosial dalam merancang intervensi sosial untuk mengatasi masalah-masalah seperti kecanduan, kekerasan dan diskriminasi. Oh, yang ini bener kan? Tapi juga saling memahami interaksi sosial jadi lebih efektif. Kok emang ini? Masa? Aku aja. Ini siapa? Di mana? Yang mana? Di sini. Itu. Ah, itu. Yang mana Nadir? Kamu satu. Yang mana? Aku. Aku berikan. Kita masih ke sini. Berikan contoh perilaku sosial yang positif dan negatif dalam masyarakat. Udah. Nomor 20. Terus mengapa perilaku sosial seseorang bisa berubah ketika berada di kelompok yang berbeda. Nih, Nadira malu. Yang apa sih nek? Lundi. Ini nomor 2 kan? Biji 2. Ini kan baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana paradigma perilaku sosial menjelaskan hubungan antara stimulus eksternal dan respon individu dalam konteks pengaruh normal sosial yang kompleks dan berubah-ubah. 2. Dalam studi perilaku sosial sejauh mana peran penguatan reinforcement